Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Claudia Bianika. Saya dari program studi akuntansi Universitas Tanggerang Indonesia. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai perencanaan audit. Nah, perencanaan audit itu apa sih sebenarnya? Kan proses audit internal ini terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan beserta pemantauan tindak lanjut. Nah, proses perencanaan audit ini meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian audit. Persiapan penugasan yang terdiri dari pengembangan rencana, penjadwalan audit internal, penetapan lingkungan, tujuan audit, waktu pelaksanaan, dan bentuk prosedur secara mendetail serta survei pendahuluan. Nah, si auditor internal ini harus mengembangkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Untuk itu, tujuan utama proses perencanaan audit ini adalah merancang pendekatan audit yang akan dilaksanakan agar memberi jaminan bahwa audit ini dilakukan secara efektif dan efisien. Tahapan perencanaan audit internal ini terdiri dari pemeliharaan audit, pemilihan audite, persiapan penugasan, dan survei pendahuluan. Pemilihan audite ini merupakan salah satu bagian dari tahapan perencanaan untuk menyusun perencanaan penugasan audit untuk jangka pendek dan juga jangka panjang yang dapat dilakukan dengan pemilihan secara sistematis, audit secara ad hoc, dan permintaan audit yang berasal dari direksi, komite audit, dan audite. Setiap penugasan audit ini harus disiapkan dengan baik dan direncanakan secara matang, karena hal tersebut ini merupakan salah satu langkah agar setiap penugasan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pada tahap ini dimulai dengan penunjukan tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan oleh SKAI dengan tujuan agar tim yang dapat melaksanakan tugas mempunyai payung hukum yang kuat bahwa tim tersebut melaksanakan audit atas perintah dari atasan yang bukan karena kepentingannya pribadi. Nah, jadi apa aja sih hal-hal yang dapat dilakukan? Yaitu yang pertama, penerbitan surat tugas. Nah, fungsi pokok surat tugas ini adalah pemberitahuan kepada audite bahwa akan dilaksanakannya penugasan audit di unit tersebut. Yang kedua, yaitu koordinasi dengan auditor lain. Yaitu koordinasi itu seperti kerjasama audit akan sangat bermanfaat bagi semua pihak karena dapat menghindari penugasan audit yang tumpang tindih. Selain itu, jika objek yang diaudit sama, maka tim yang ditugaskan pada periode tersebut dapat meminta menjelaskan kepada lembaga audit sebelumnya agar mendapat gambaran mengenai unit yang akan diaudit. Yang ketiga, yaitu pemberitahuan kepada audite yang akan dilaksanakan penugasan lapangan sangatlah perlu dilakukan. Hal ini agar memberikan audite itu waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama penugasan, baik dokumen yang diperlukan maupun staf audite yang akan ditugasi untuk selalu berhubungan selama proses audit dilaksanakan. Yang keempat, yaitu pengumpulan informasi umum. Dalam melakukan persiapan audit, SKAI itu perlu melakukan koordinasi rencana audit dan pengumpulan serta penelaahan informasi umum mengenai objek yang akan diaudit. Yang kelima, yaitu penyusunan rencana penugasan. Di dalam penyusunan rencana penugasan audit, yang tepat terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu melakukan koordinasi tim, menentukan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, menyusun format baik bentuk maupun isi laporan yang diinginkan. Yang keenam, program audit. Dalam tahap ini, tim auditor perlu menyusun isi program audit yang meliputi tujuan dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. Nah, beberapa kriteria nih program audit yang telah disusun dengan baik, yaitu setidaknya menyajikan itu yang pertama ini rencana yang sistematis untuk setiap fase pekerjaan yang dapat dikomunikasikan kepada seluruh personel audit yang terlibat. Yang kedua, yaitu alat pengendalian diri dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan audit yang telah dicapai untuk staf audit yang ditugasi. Yang ketiga, yaitu alat yang dapat digunakan supervisor dan manajer audit ini dapat meninjau dan membandingkan kinerja dengan rencana yang disetujui. Yang keempat, yaitu bantuan untuk pelatihan bagi anggota staf yang belum berpengalaman dan memperkenalkan mereka dengan lingkup, tujuan, dan langkah pekerjaan audit. Dan yang terakhir, yaitu bantuan untuk supervisor dan manajer audit yang memungkinkan pengurangan jumlah usaha audit langsung yang diperlukan. Bantuan ini untuk membiasakan diri bagi staf auditor selanjutnya mengenai staf pelaksanaan pekerjaan sebelumnya.
Misalnya, jenis audit yang dilaksanakan dan durasi waktu yang dibutuhkan. Sekian video dari saya, semoga kalian mengerti dan paham ya dengan apa yang saya jelaskan. See you!